Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Irika Widyasanti, MT, selaku dosen mata kuliah Mekanika Bahan, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firly Fahri Jayansi. Saya sebagai pembuka dari kelompok kedua kelas B yang beranggotakan saya pribadi, serta teman-teman saya yaitu Alif Maulana, Elvina Alodia, Natasha Amara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya izinkan teman saya untuk menjelaskan lebih lanjut slide berikutnya. Saya Alif Maulana Rosandi akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Tujuannya yakni supaya kamu dapat menganalisa tegangan dan regangan geser pada suatu bahan, menganalisa modulus elastisitas geser pada suatu bahan, menganalisa tegangan izin dan beban izin, serta merencanakan batang dengan beban aksial dan geser langsung. Kemudian, pada media ini akan dijelaskan konsep tegangan dan regangan geser, tegangan izin dan beban izin, serta perencanaan batang dengan beban aksial dan geser langsung. Nah, yang pertama akan dibahas adalah konsep tegangan dan regangan geser. Poin A, konsep tegangan geser. Untuk memahami konsep tegangan geser, perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi A dan B, terdapat sambungan baut yang diberikan gaya aksial P. Gaya aksial yang bekerja pada batang dan pengapit akan menekan baut seperti pada ilustrasi C. Nomor 1 dan 3 merupakan tegangan dari pengampit. Nomor 2 merupakan tegangan dari batang. Penekanan pada baut menyebabkan adanya kecenderungan untuk menggeser baut di sepanjang penampang MN dan PQ. Kecenderungan tersebut ditahan oleh tegangan geser. Gaya geser yang bekerja pada permukaan potongan baut dapat dilihat pada ilustrasi gambar D. Terdapat dua bidang geser yaitu MN dan PQ, sehingga pada baut ini terjadi geser ganda. Tegangan geser pada baut dapat dilihat pada ilustrasi gambar E. Tegangan pada baut bekerja sejajar dengan permukaan penampang, sehingga tegangan geser adalah tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan penampang. Ilustrasi lain dapat dilihat pada pengaplikasian sambungan baut pada baja profil I yang menyebabkan terjadinya geser tunggal. Untuk menghitung tegangan geser rata-rata dapat digunakan rumus berikut. Tegangan rata-rata sama dengan gaya geser per luas menampang melintang baut. Gaya geser pada geser tunggal besarnya sama dengan P, atau V sama dengan P. Gaya geser pada geser ganda besarnya sama dengan P per 2, atau V sama dengan P per 2. Poin B yaitu konsep regangan geser. Untuk memahami konsep regangan geser, perhatikan ilustrasi berikut. Tegangan geser yang bekerja pada suatu elemen bahan disertai juga regangan geser. Tegangan geser memiliki kecenderungan untuk menyebabkan perubahan bentuk elemen atau distorsi. Karena deformasi ini, maka sudut antar muka samping berubah. Sudut gamma merupakan ukuran distorsi dan disebut juga regangan geser. Karena regangan geser adalah sudut, maka satuannya derajat atau radian. Poin C, hukum Hooke untuk geser. Melalui pengujian geser langsung, akan didapatkan diagram tegangan-tegangan geser. Pada daerah yang masih linier, tegangan regangannya proporsional, sehingga hukum Hooke pada kondisi geser adalah tegangan geser sama dengan modulus elastisitas geser kali regangan geser.
Modulus elastisitas untuk geser dihubungkan dengan persamaan modulus elastisitas geser sama dengan modulus elastisitas per 2 dalam kurung 1 ditambah rasio Poisson. Perkenalkan, nama saya Firly Fahriziansi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari tegangan geser dan regangan geser. Baik, kasus yang pertama yaitu sebuah batang baja dengan penampang berbentuk persegi 4 dengan ukuran 10 x 45 mm diberi beban dan dicantolkan pada penyangga dengan sebuah pasak baja bundar dengan diameter 15 mm. Jika tegangan tarik izin bahan adalah 150 MPa dan tegangan geser izin adalah 75 MPa, tentukan beban maksimum yang diizinkan. Berikut adalah contoh gambar dari kasus soal berikut. Diketahui penampang persegi 4 dengan ukuran 10 x 45 mm dan diameternya adalah 15 mm. Tegangan tarik izin atau dengan simbol sigma kecil izin yaitu sebesar 150 MPa. Lalu tegangan geser izin atau disimbolkan dengan tau izin sama dengan 75 MPa. Ditanyakan beban maksimum tersebut. Penyelesaian. Yang pertama, mari kita hitung luas penampang kritis yang menerima tarikan, yaitu dengan simbol A kritis. A kritis sama dengan lebar penampang dikurang diameter dikali 10 mm persegi, sehingga 45 dikurang 15 dikali dengan 10 mm persegi menghasilkan 30 dikali 10 mm persegi, dan hasilnya A kritis sama dengan 300 mm persegi. Selanjutnya kita hitung beban maksimum yang diizinkan akibat tarikan dengan rumus P sama dengan tegangan tarik izin dikali dengan A kritis yang kita sudah dapat dari sebelumnya, yaitu P sama dengan 150 MPa dikali 300 mm persegi. Di sini saya ubah konversi menjadi kilonewton dibagi dengan 1000 dengan menghasilkan P sama dengan 45 kilonewton. Selanjutnya kita hitung beban maksimum akibat geseran pada pasak dengan rumus P sama dengan tegangan geser izin dikali dengan 2 dikali dengan luas penampang, sehingga P sama dengan 75 MPa dikali 2 dikali pi per 4 dikali dengan diameter kuadrat. Pi di sini saudara boleh bisa memakai 22/7 nilainya atau 3,14, sehingga dari penjabaran tersebut hasilnya adalah 26,5 kilonewton. Contoh soal regangan geser. Diketahui suatu benda seperti terlihat pada gambar di bawah. Benda tersebut dari material dengan nilai modulus geser modulus rigiditas atau dengan simbol G sama dengan 90 KSI. Benda tersebut diikat bagian atas dan bawahnya dengan masing-masing pelat kayu atau rigid. Bagian bawah pelat dimodelkan tumpuan jepit dan pada pelat bagian atas terdapat beban berupa gaya horizontal B. Dengan luas penampang pelat 20 in persegi, apabila adanya beban tersebut, maka pelat bagian atas bergeser sebesar 0,02 in. Hitunglah regangan geser rata-rata material dan berapakah besar beban P tersebut. Dan di bawah ini merupakan gambar kasus dari contoh soal. Untuk itu kita gunakan hukum Hooke untuk mendapatkan tegangan geser, regangan geser, dan gaya P. Nah, ini merupakan benda setelah mendapatkan gaya. Nah, itu 0,02 in itu merupakan pergeserannya dan tanda panah tersebut. Nah, 3 in ini merupakan tinggi dari material tersebut. Nah, di sini ada penggambaran dari sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Nah, di sini ada gamma XY, itu merupakan regangan gesernya. Nanti di situ kita lebih lanjut kita hitung di slide berikutnya. Nah, di sampingnya ini ada penggambaran yang lebih mudah untuk nanti teman-teman bisa lebih penggambarannya lebih mudah. Ini penggambarannya dari slide sebelumnya itu
gambarnya miring, materialnya terjadi pergeseran. Sebelumnya kan tadi tegak, nah ini bergeser bendanya. Nah itu penggambaran dari gamma X yang di sebelah kanan itu yang agar mudah lebih teman-teman memahaminya. Diketahui G modulus geser rigiditas yang diketahui dari soal tersebut tadi 90 KSI. Buat teman-teman yang nggak tahu, KSI itu merupakan kilopon per inci persegi. Geseran plat atas sama dengan 0,02 in. Nah ini juga info lagi buat teman-teman bahwa nilai 1 in itu sama dengan 2,54 cm. Selanjutnya ada luas penampang plat yaitu 20 in persegi. Tinggi benda tadi sama dengan 3 in. Ditanyakan pertama itu regangan geser rata-rata, yang kedua besar beban. Nah ini penyelesaiannya. Yang pertama kita hitung dulu rata-rata deformasi angularnya regangan gesernya, yaitu lambangnya gamma XY ya, dengan memakai gamma XY sama dengan tan gamma XY. Nah tadi teman-teman udah lihat tuh penggambaran persegi, siku-siku perseginya dari kasus gambar tadi. Jadi langsung aja kita ambil gamma XY sama dengan nilai tan itu depan per samping. Jadi gamma XY sama dengan 0,02 in dibagi 3 in. Hasilnya yaitu regangan gesernya adalah 0,0067 rad. Selanjutnya yang kedua, mengaplikasikan hukum Hooke untuk mendapatkan tegangan geser dengan rumus G dikali gamma XY. G-nya ini kita konversi menjadi PSI dikali 1000 atau 10 pangkat 3. PSI ini merupakan pon gaya per inci persegi dikali 0,0067 rad sehingga menghasilkan 603. Selanjutnya yang ketiga, menghitung beban P. P sama dengan tegangan geser didapat dari di atas tadi dikali luas penampang, sehingga 603 dikali 20 in persegi menghasilkan 12.060 lb. lb ini merupakan pon. Satu pon itu sama dengan 0,454 kg. Nah ini merupakan sumber referensi soal yang saya dapatkan dari YouTube. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Elvina Alodia akan melanjutkan presentasi. Tegangan izin dan beban izin. A. Faktor keamanan. Kekuatan adalah kemampuan suatu struktur untuk menahan beban. Kekuatan aktual suatu struktur harus melebihi kekuatan yang dibutuhkan. Rasio kekuatan yang dibutuhkan disebut faktor keamanan atau safety factor, dengan lambang N dan dengan rumus faktor keamanan atau N sama dengan kekuatan aktual per kekuatan yang dibutuhkan. Faktor keamanan atau N memiliki nilai kisaran N harus lebih dari 1 dan N kurang dari 10. Karena jika nilai N kurang dari 1, yang terjadi kecenderungan kegagalan akan lebih besar. Sedangkan jika nilai N lebih dari 10 akan boros. B. Tegangan izin. Pada kondisi bahan elastis linier, faktor keamanan ditetapkan berdasarkan luluhnya struktur. Luluh mulai terjadi apabila tegangan luluh tercapai di suatu titik sembarang di dalam struktur. Jadi, dengan menerapkan faktor keamanan terhadap tegangan luluh atau kekuatan luluh, didapatkan tegangan izin yang tidak boleh dilampaui di dalam struktur, sehingga tegangan izin sama dengan tegangan luluh per faktor keamanan. Untuk tegangan tarik atau tekan mempunyai rumus tegangan tarik izin sama dengan tegangan luluh per faktor keamanan 1. Untuk tegangan geser mempunyai rumus tegangan geser izin sama dengan tegangan luluh per faktor keamanan 2. Dengan keterangan rumus, sigma merupakan tegangan tarik atau tekan dengan satuan MPa.
Tau merupakan tegangan geser dengan satuan N/m². N kecil merupakan faktor keamanan. Sigma Y dan tau Y merupakan tegangan luluh. C. Beban izin. Dengan diketahui tegangan izin untuk struktur dan bahan tertentu, maka dapat ditentukan beban izin pada struktur. Sehingga mendapatkan persamaan beban izin sama dengan tegangan izin dikali luas penampang. Hubungan antara beban izin dan tegangan izin pada struktur sederhana atau basic yaitu 1. Batang yang mengalami tarik atau tekan, 2. Sendi atau baut yang mengalami geser langsung dan tumpu. Maka persamaannya, beban izin untuk tarik atau tekan adalah P izin sama dengan tegangan tarik izin dikali A. Beban izin untuk geser langsung adalah P izin sama dengan tegangan geser izin dikali A. Beban izin untuk tumpuan adalah P izin sama dengan tegangan tarik baut dikali luas penampang baut. Dengan keterangan rumus, P adalah beban dengan satuan Kn, A adalah luas penampang dengan satuan mm², sigma B adalah tegangan tarik baut, AB adalah luas penampang baut. D. Contoh soal. Sebuah batang dengan diameter 12 mm dan panjang 0,50 meter ditarik dengan gaya P. Batang tersebut memiliki modulus elastisitas 30 GPa dan tegangan izin 120 MPa. Perpanjangan pada batang tidak boleh melebihi 1,8 mm. Berapa besarnya beban izin P pada gaya tersebut? Dari soal diketahui D sama dengan 12 mm, L sama dengan 0,50 meter, E sama dengan 30 GPa. Tegangan izin sama dengan 120 MPa. Maksimal perpanjangan pada batang sama dengan 1,8 mm. Ditanyakan P izin atau beban izin. Penyelesaian. Rumus untuk menghitung beban izin untuk tarik adalah P izin sama dengan tegangan izin dikali A. Sebelumnya kita harus mencari A terlebih dahulu dengan rumus V/4 D² sama dengan V/4 dikali 12 mm² sama dengan 113,04 mm², dan merubah satuan tegangan izin 120 MPa menjadi 120 N/mm². Maka, beban izin P pada batang tersebut adalah P izin sama dengan tegangan izin dikali A sama dengan 120 Newton per mm² dikali 113,04 mm². P izin sama dengan 13.564,8 Newton, diubah satuannya menjadi 13,5648 kilonewton. Untuk mempelajari dan mencari contoh soal materi tegangan izin dan beban izin, kalian dapat mengakses link berikut. Perkenalkan, saya Natasha Amara Putri akan melanjutkan presentasi tegangan geser. Saya akan membahas perencanaan batang dengan beban aksial dan geser langsung. A. Beban dan reaksi. Gaya-gaya yang bekerja pada struktur dapat dikategorikan sebagai beban atau reaksi. Nah, reaksi sendiri ini adalah gaya pasif yang timbul di tumpuan struktur yang besar dan arahnya ditentukan oleh struktur itu sendiri. Di gambar ini ditandai dengan HA, VA, dan VB. Lalu ada beban. Beban adalah gaya aktif yang bekerja pada struktur akibat pengaruh eksternal, misalnya beban angin, air, atau salju. Di gambar ini ditandai dengan huruf P dengan panah ke bawah. Dalam menganalisa suatu struktur, beban telah diketahui terlebih dahulu, sedangkan reaksi harus dihitung sebagai bagian dari analisis.
Perencanaan batang. Dalam mendesain suatu struktur, ada beberapa tinjauan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan struktur dalam memikul beban. Dengan mengetahui beban-beban yang harus disalurkan dan tegangan izin di bahan, dapat dihitung luas elemen yang dibutuhkan dari hubungan umum. Dengan rumus A sama dengan P per sigma izin. Dengan keterangan rumus A, yaitu luas yang dibutuhkan, P beban yang disalurkan, sigma izin adalah tegangan izin. Kekakuan merupakan kemampuan struktur untuk menahan perubahan bentuk atau deformasi, misalnya perpanjangan, lenturan, dan puntiran. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas merupakan kemampuan struktur untuk menahan tekuk pada tegangan tekan. Yang keempat, optimalisasi. Optimalisasi merupakan tahapan dalam proses desain untuk memenuhi tujuan tersebut, misalnya berat minuman. Oke, contoh soal. Sebuah batang silinder harus mampu menahan gaya tarik sebesar 180 kN. Tegangan tarik yang diizinkan adalah 60 MPa. Berapakah ukuran diameter minimum dari batang tersebut? Diketahui P sama dengan 180 kN, sigma izin atau tegangan izin sama dengan 60 MPa, diubah menjadi kilonewton per meter kuadrat menjadi 60.000. Yang ditanya adalah ukuran diameter minimum. Untuk menghitung ukuran diameter batang, perlu diketahui luas penampangnya terlebih dahulu. Berdasarkan rumus tegangan izin, maka luasan penampangnya dapat dicari dengan rumus A sama dengan P per sigma izin atau tegangan izin, sama dengan 180 kN per 60.000 kN per meter kuadrat. Dihasilkan 0,003 meter kuadrat. Dari luas penampang yang didapat tersebut, maka diameter pada batang dapat dicari dengan rumus A sama dengan luas lingkaran, yaitu A sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat. Pindah ruas menjadi D sama dengan akar A Pi per 4 sama dengan akar 0,003 meter Pi per 4 sama dengan 0,0485 meter diubah menjadi 48,5 mm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.